Yeay! Time for ministry. Shalom Bapak Ibu terkasih. Salam jumpa kembali di layanan doa live aliran kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang sakit. Sebentar kita akan doa bersama-sama untuk kesembuhan Bapak Ibu sekalian. In Jesus name, pujian ini akan memberkati setiap kita. Amen. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwamu. Renungkan firman-Nya siang dan malam, pegang perintah-Nya, lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah tujuan pelayanan ini, Tuhan, Engkau disenangkan. Halo semuanya, siapa yang sudah mengalami kebaikan Tuhan lewat pelayanan ini? Saya. Oh iya, makasih banget ya, kemarin banyak kesaksian lewat live di TikTok, YouTube, dan Facebook, serta di Telegram dan di WhatsApp. Banyak banget yang mengalami kebaikan Tuhan. Lucu, seru, haru, semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Amin. Amin. Tetap pujian ini, aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Yuk sama-sama katakan, mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwamu. Amin. Renungkan firman Tuhan yuk. Renungkan firman-Nya siang dan malam, pegang perintah-Nya, lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan hatimu. Renungkan firman-Nya siang dan malam, pegang perintah-Nya, lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap hidup kami. Hari ini
hanyalah untuk senangkan hatimu. Amin. Halo Ibu Erni Alibasa, Bu Rita, Bapak Melki, Bapak Budi, Ibu Meki, Pak Rusli, Cece Cingsiu, puji Tuhan, Meki Karo, Made Soekarta, halo ada Pak Sorong, Kristina, John, Hans, Sidi, dan ribuan orang yang pastor belum sebut namanya, namun yang terkasih. Amin. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Bapak Ibu sekalian juga sama ya. Amin. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwamu. Makasih, damai di hati. Renungkan yuk firman-Nya siang dan malam, pegang perintahnya, lakukan, pasti deh damai di hati. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Wah, kota-kota menyapa, Bandung, Malang, di mana lagi? Di TikTok juga ramai, di Facebook, wah ada hampir 2000 orang di Facebook, puji Tuhan. Di YouTube 1000-an, di TikTok ini 400-an, puji Tuhan. Hore, ada dari Semarang juga hadir. Pare-pare, Ewako, Jakarta, puji Tuhan. Jayapura, Jember, mana lagi nih yang pastor bisa baca? Palangkaraya, Toraja, Kure, Narai Kabar, Pematang Siantar, Shalom. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Wow, Los Angeles juga menyapa. Yuk memuji Tuhan bersama-sama. Renungkan firman-Nya siang dan malam, pegang perintahnya, lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan hatimu. Yeay. Mari renungkan firman-Nya siang dan malam, pegang perintahnya, mari lakukan. Tuhan tahu hatimu, tujuan hidupmu harusnya hanyalah untuk apa? Mensenangkan hati Tuhan Yesus. Amin.
Tujuan hidupku dan hidup Bapak Ibu sekalian apa? Mensenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk menerima sabda firman Tuhan sesaat lagi. Saudara-saudara bisa membagikan video ini, live ini, tautan ini kepada Bapak Ibu sekalian yang merindukan dengar firman Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan membacakan Bible dari kitab Mazmur dan kita pasti akan mendapatkan berkat-berkat rohani. Amin. Amin. Siapa yang mau dengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan itu sudah cinta Tuhan Yesus seperti setiap kita. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Makasih. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup setiap kami. Tangan-tangannya saya. Waktu kau bimbang dan hilang jalanmu, tetap Tuhan di sisimu. Jangan kau takut, asal kau tetap percaya. Tuhan beserta kita, Dia Immanuel selamanya. Yes, firman-Mu napasku Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo Bapak Sitanggang, puji Tuhan. Ada Samuel, Nata Wijaya, Rusuk, Yusuf, Repto, puji Tuhan. Ramai banget di Facebook. Dan ada Bang Set di TikTok, ya puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki, kata bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Abang Ricardo Saud Simorantil Iriani Chelsea. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Siti Panjaitan, Keti Yakobus, dan semua ada Alex, ada Sulogulo. Amin. Waktu kau bimbang dan hilang jalanmu, percaya Tuhan tetap ada di sisimu. Jangan kau takut, asal kau tetap percaya. Kuasanya, kasihnya, firman-Nya akan menerangi hidup kita semua. Oh yes, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 1. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Di sini perikopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Setelah pembacaan firman Tuhan, Pastor Randy akan mendoakan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Kalau dia antara saudara yang sedang mendengar firman Tuhan ini, membaca Bible, dan teringat ada keluarga, kenalan, kerabat yang terkasih, yang merindukan didoakan, merindukan untuk dilayani oleh Pastor Andi, bisa info ke mereka karena sesaat lagi setelah membaca firman Tuhan, Pastor akan mendoakan secara live streaming Bapak Ibu sekalian yang butuh didoakan. Dengan ini saudara-saudara membantu mereka karena mereka yang jauh di luar kota Balikpapan tidak perlu untuk harus datang. Baik, makasih sudah diingatkan. Ini pemirsa sangat interaktif ya. Juga Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan air yang diminum, Pastor bukan dukun ya. Saya juga bukan orang disebut orang-orang pintar, tidak. Saya hamba Tuhan yang tetap beribadah, dan janji Tuhan di dalam kitab Keluaran 23-25, orang-orang yang beribadah air minumannya diberkati. Maka Pastor dapat berkat dari ibadah. Pastor berdoa mohonkan kepada Bapa di surga memberkati air minum Bapak Ibu sekalian. Kiranya air minum yang kau minum, air biasa itu, air layak minum itu, menjadi air kesembuhan, karena di dalam air itu kita memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadi supaya paham dengan ini saudara, tidak usah kultuskan hamba Tuhan termasuk Andi Simon, juga tidak perlu mengkultuskan air healing water yang sudah banyak menolong menyembuhkan orang sakit, karena itu juga air biasa. Saya manusia biasa, hamba Tuhan manusia biasa. Saudara-saudara sekalian yang luar biasa, Tuhan Yesus. Demikian pun banyak jiwa-jiwa dibaptis. Setiap minggu ada jiwa dibaptis, bukan karena kolamnya luar biasa, tetapi itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Setiap hari lewat live streaming ini ada banyak orang-orang yang didoakan dan mereka sembuh. Tahu dari mana? Mereka bersaksi, baik lewat live streaming, komentar, surat kesembuhan, maupun juga lewat chat di grup doa, maupun juga di chat-chat WhatsApp yang kami terima selama ini. Jadi ini semua karena Tuhan Yesus. Baik saudara, terima kasih. Sekarang sambil saudara mungkin kalau perlu membagikan, silakan dibagikan dulu. Lalu sekarang Pastor membacakan Bible dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan
pencemooh. Jadi itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena kalau kita berkumpul dengan orang fasik itu suka mencemooh. Dan lama-lama kita yang berkumpul di sana ikut-ikut menjadi pencemooh. Termasuk dalamnya kata-kata negatif, kata-kata mengutuki diri sendiri, kata-kata melemahkan diri sendiri. Kalau bicara soal kita yang sedang dalam rindu pemulihan, kadang-kadang kata-kata kita menghakimi diri sendiri. Bapak Ibu terkasih, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu melemahkan, mencemooh. Karena mereka memang kumpulan pencemooh. Dan kalau kita tidak berjalan menurut nasihat pencemooh, maka kita disebut berbahagia. Mungkin yang nonton ini tidak semuanya sakit secara jasmani, tapi mungkin ada yang sakit di hatinya, ada yang sakit luka perasaannya. Karena apa? Karena omongan. Mulai sekarang engkau harus bisa menang dan menanggalkan sakit hati itu. Karena kalau engkau masih menyimpan sakit hati, engkau tidak bahagia. Mana ada orang bahagia kalau sakit hati? Tidak ada. Mau dia punya jabatan tinggi, mau dia punya muka ganteng cantik, mau dia punya uang banyak, kalau hatinya sakit dia nggak bahagia. Tapi sebaliknya Bapak Ibu terkasih, kalau hatimu itu bahagia, hatimu tidak luka, hatimu tidak benci, hidup itu menjadi luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ayat 2. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Seperti pujian tadi. Dan merenungkan firman Tuhan, Torah itu siang dan malam. Jadi kebahagiaan saya dan saudara-saudara sekalian adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Amin. Ketika butuh penguatan, butuh pencerahan, baca firman Tuhan. Hati-hati, salah bertanya, salah mendapat jawaban. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biarkan hati setiap kita ini rela saat dibentuk, rela saat diubah, rela saat kita melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak terlalu suka, seperti mengampuni. Rela ketika kita harus berkata ucap syukur saat kita mungkin secara daging dongkol, kesel, mau marah. Itu adalah buah hasil daripada orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Itu adalah hasil dari orang-orang yang bahagia. Orang yang bahagia bukan berarti mereka tidak punya pergumulan.
salah curhat, salah reaksi. Hati-hati, perhatikan kembali tempat curhat Bapak Ibu sekalian. Pastor Randy sebagai hamba Tuhan bukan tanpa pergumulan, tetapi saya nyaris tidak pernah curhat ke orang-orang. Karena kalau curhat itu bisa. Curhat saya ya baca firman Tuhan, doa, menyembah. Kalau diumpamakan manusia itu tubuhnya seperti gunung, gunung itu meletus baru puas. Jadi kalau semisal tubuh manusia diumpamakan seperti sebuah gunung, dan ketika kita mau meletus, saya lampiaskan di dalam penyembahan, bukan di hal yang lain. Baca firman Tuhan menjadi lifestyle saya. Baca firman Tuhan juga seharusnya menjadi kesukaan setiap orang-orang percaya. Karena firman Tuhan bisa mengubah hidup kita yang pahit menjadi manis, lebih manis daripada madu para raja. Amin. Mari lewat renungan ini kita mau menjadi pribadi yang cinta Tuhan, suka baca firman Tuhan. Kalau orang sedang jatuh cinta, ada lagu lama berkata, lautan ku seberangi, gunung ku daki, bahkan api ku terjal. Ayo, mari Bapak Ibu terkasih, kita kan sebagai orang Kristen, apakah dalam hati kita ada cinta kepada Tuhan Yesus? Kita periksa, jangan sampai maaf kita ini kering, rohani kita maaf sampai mati sehingga kerdil, tidak tumbuh. Kita tidak merasa kestrum dengan hal-hal rohani. Kita menjadi hambar, menjadi malas dengan hal rohani. Ayo kita cek. Biarlah lewat renungan ini setiap kita boleh kembali merasakan manisnya firman Tuhan. Manisnya hidup ketika kita membaca firman Tuhan. Kita disebut orang yang berbahagia. Halo Bapak Ibu terkasih, mungkin saat ini engkau sedang susah, lagi sedih hati. Firman Tuhan hadir untuk menghibur, menguatkan, menasihati, menegur, mengampuni, menyelamatkan, dan memberikan kesembuhan di hati, di hidup Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name. Ayat 3, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saya bersyukur firman ini betul-betul nyata. Saudara-saudara, mari belajar bersyukur, percaya, dan imani. Kalau saudara melihat Mazmur 1 ayat 1 bagian A dikatakan berbahagialah. Lalu di ayat 3 di bagian terakhir kata tulisan berhasil. Ketika kita tanya semua orang dimanapun, siapapun, apakah engkau mau berbahagia dan berhasil? Pasti mereka berkata mau. Apakah saudara Bapak Ibu terkasih yang ada nonton ini sekitar hampir 6.000 orang yang sedang live ini ya, apakah saudara mau berbahagia dan berhasil? Apakah saudara mau berbahagia dan berhasil? Apakah saudara mau berbahagia dan berhasil? Mau, semua mau. Komentarnya mau.
Maka ayat 2 jangan lupakan. Orang yang berbahagia dan berhasil karena mereka senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apakah saudara mau berbahagia dan berhasil? Mau. Ayat 2 kuncinya. Mereka yang berbahagia dan berhasil menurut tuntunan firman Tuhan, dan saya sudah mengalami, saya sudah merasakan, saya sudah menikmati janji Tuhan ini, yaitu mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka, Tuhan katakan, mereka menjadi pribadi yang berbahagia dan berhasil. Apa saja yang dikerjakan, pelayanannya itu berhasil. Amin. Sekarang Pastor selesaikan ayat 4, 5, 6. Bukan demikian orang fasik. Orang fasik tidak seperti itu. Orang fasik tidak suka firman Tuhan. Karena firman Tuhan melarang mencemooh. Sementara orang fasik suka mencemooh. Jadi bukan demikian orang fasik. Orang fasik itu mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kiranya apa yang Pastor baca firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kita, memicu setiap kita, mendorong setiap kita, membangkitkan hasrat setiap kita untuk tekun membaca firman Tuhan. Di dunia ini yang orang cari itu biasa dua, berbahagia dan berhasil. Betul enggak? Betul apa tidak betul? Di dunia ini mayoritas orang mencari dua ini, berbahagia dan berhasil. Dan kesempatan ini saudara menjadi orang yang paling berbahagia karena saudara sudah mendengarkan rahasianya. Berbahagia dan berhasil rahasianya ayat 2 dari kitab Mazmur pasal 1, yaitu mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka disebut orang yang berbahagia dan orang yang berhasil. Teknisnya yang lain, kiat-kiatnya yang lain, itu dijelaskan detail di dalam firman Tuhan. Kiranya semua kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Siapa yang terberkati? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor akan mendoakan orang-orang sakit saat ini. Saudara-saudara, siapkan hati yang mau didoakan. Puji Tuhan, saat akan mulai doa kesembuhan, urapan kesembuhan itu mengalir di hidupku untuk mendoakan Bapak Ibu yang sedang sakit. Tuhan memberikan karunia-Nya, roh-Nya kepada siapa yang Tuhan karuniakan. Dan hari ini lewat kesaksian hidup, buah pelayanan, Pastor melihat banyak orang yang
tersentuh, terjamah, tersembuhkan lewat pelayanan live streaming ini. Dan saya bersyukur kalau ada antara saudara hari ini yang pastor bisa doakan. Mari Bapak Ibu terkasih yang mau doakan bisa angkat tanganmu. Kalau bisa angkat tangan, kalau semisal Bapak Ibu yang sedang stroke atau lumpuh atau keterbatasan fisik gak bisa angkat tangan, tidak apa-apa, kasih tanda saja. Jadi angkat tangan itu bukan kepada Andi Simon, tetapi sebagai tanda Bapak Ibu sudah siap untuk didoakan saat ini. Pastor mau bawa pujian ini sambil saudara mungkin bisa dengar dan kita siap untuk didoakan. Jangan sesali keadaanmu, untuk semua ada waktu Tuhan. Belajar tetap setia mengandalkannya. Makasih. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu, yakin dan percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Doa buat papa, atau mungkin saudara punya papa yang lagi sakit tetapi masih istirahat, belum bisa nonton live bersama-sama ini. Saudara ikut berdoa. Saudara sebutkan nama papa, nama mama, nama yang saudara kasihi anak. Mungkin ada anak yang terkasih demam tinggi dan dirawat di rumah sakit dan tidak bisa lihat live stream ini. Saudara sebagai orang tua sebut nama anak dan lewat doa-doa ini tidak mustahil. In Jesus name, pagi ini juga kesembuhan terjadi di tubuh mereka. Time for healing. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Setiap mereka yang rindu didoakan, mereka angkat tangan, mereka berikan tanda, mereka siap didoakan. Mereka sudah siap untuk didoakan, dan saya hamba Tuhan berkata, ucapan doa ini, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu. Tubuhmu bukan sarang penyakit. Tubuhmu bukan rumah kelemahan. Tubuhmu adalah rumah kesembuhan. Tempat berdiam Roh Suci, Roh Kudus, Roh Tuhan. Maka sekarang dengarkan baik-baik. Di tubuh tiap orang percaya ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Maka saya perintahkan segala kelemahan, sakit,
penyakit, virus, bakteri, jamur, kuman, clear in Jesus name. Dan tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, kondisi medis yang drop, saya ucapkan heal in Jesus name. Gangguan, penyempitan di kepala, orang yang sedang mengalami sakit di ICU, koma, serangan jantung, stroke, lever, hernia, prostat, kulit, iritasi, gangguan pada mata, katarak, pendengaran, tulang, syaraf. Engkau yang mengalami sakit kelemahan tubuhmu, dengarkan baik ini. Dalam nama Yesus, kesembuhan itu mengalir. Free. Engkau dilepaskan dari segala macam penyakit dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Kami menyembah-Mu karena Engkau sudah melawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu, ucapkan syukur kepada Tuhan karena tubuhmu saat ini sudah dilawat dan dipulihkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang Esther berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang ada menyiapkan air di depan saudara. Esther berdoa. Saudara arahkan tangan juga bersama-sama di air minum yang akan engkau minum hari ini. Diberkatilah air biasa ini, yang dimana kami arahkan tangan saat ini. Air ini diberkati menjadi air doa, air kesembuhan buat tubuh kami, tubuh mereka yang meminumnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa pakai air ini, air biasa ya, yang layak minum, pakai untuk minum, dan jadi berkat buat kesehatanmu. Ada yang bertanya, minyak bagaimana? Di dalam kitab suci pun mengatakan, kalau engkau percaya, engkau oleskan minyak, maka minyak itu bisa menjadi minyak urapan kesembuhan. Pastor berdoa, saudara-saudara yang menyiapkan minyak ini diberkati. Dalam berkat Tuhan, minyak ini ketika dipakai untuk mengurapi orang-orang sakit, terjadilah kesembuhan di tubuh mereka. Karena berkat kesembuhan dari Tuhan, terjadi kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kasih hikmat dan firman Tuhan lewat air, lewat minyak, lewat doa live streaming, YouTube, TikTok, Facebook, Telegram, WhatsApp, dan di Instagram juga diposting, banyak yang mempostingnya, banyak orang disembuhkan. Tuhan terima kasih Engkau di zaman ini berikan Pastor Andy, berikan kami, berikan semua anak-anak Tuhan, berikan mereka yang percaya fasilitas ini
sehingga lewat ini banyak orang dijangkau, disembuhkan, selamat dan umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari sekali lagi Pastor minta angkat tangan. Diberkatilah setiap engkau dan keluargamu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati lumbu-lumbumu, diberkati dunia usahamu, diberkati studi anak-anakmu, diberkati yang engkau pegang, engkau usahakan, Tuhan buat sukses dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman, percaya, katakan amin. 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 Bapak Ibu sekalian, pelayanan doa sudah selesai. Namun Pastor mau sharing-sharing sebelum selesai mengakhiri live ini. Pelayanan ini adalah pelayanan yang nyata. Pelayanan ini adalah pelayanan yang sungguh-sungguh mendapatkan penyertaan Tuhan. Ini tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Sudah berjalan setiap hari, bulanan, tahunan. Dan bahkan hari ini saya melihat semakin banyak orang yang dilawat oleh kuasa doa in Jesus name. Live saat ini di TikTok ini mencapai 1.001K. Sementara live di Facebook hampir tembus 5.000, berarti 5K. Live di YouTube saat ini hampir tembus 3.000, 3K. Berarti yang nonton ini kurang lebih, kalau seperti tadi saya katakan 531 9.000, dan mungkin one day besok lusa 10.000. Kenapa? Karena pelayanan ini nyata. Pelayanan ini bukan hanya sekedar koar-koar dan bicara, tetapi setiap Bapak pemirsa yang menyaksikan live streaming ini, engkau merasakan. Siapa yang merasakan manfaat? Siapa yang merasakan pertolongan Tuhan? Siapa yang merasakan doa-doanya dijamah, dijawab? Saya. Terima kasih kepada Tuhan, karena lewat wadah ini Tuhan menolong setiap kita. Saudara-saudara sekalian, tidak perlu mengkultuskan Andi Simon. Tidak perlu engkau bersikap lebih kepada saya. Saya manusia biasa yang memberi diri melayani Tuhan setiap hari. Dan sekarang juga Tuhan percaya ada pelayanan di hari Minggu. Tapi pelayanan hari Minggu itu, saudara-saudara, itu betul-betul pelayanan seperti ini, tetapi secara tatap muka. Dan di dalamnya di sana, Pastor Andy tidak sama sekali mencari keuntungan apapun. Pelayanan ini justru hadir memberi, menjadi berkat. Karena prinsip hidup saya diberkati untuk jadi berkat. Saya melayani untuk memberkati, bukan cari berkat. Saya senang dengan pelayanan ini, banyak lahir pelayanan yang baru. Orang-orang yang terinspirasi akhirnya melayani Tuhan. Mereka juga turun ke jalan untuk mendoakan orang-orang sakit. Dan itu udah terjadi sampai ke Papua, sampai di kota-kota besar, di daerah-daerah kecil, di provinsi, di pedesaan, banyak terjadi. Tetap jaga kemurnian hati. Selama hati kita tegak lurus, percaya kepada Tuhan Yesus,
Tuhan akan terus mencurahkan urapan yang baru setiap hari ketika kita melayani. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali bisa berbagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sekarang saya mau baca-baca komentar, banyak kesaksian. Saya merasakan saya mendapat berkat firman Tuhan. Terima kasih Kakak Chelsea, dikatakan Pastor ini pelayanan hamba Tuhan akhir zaman. Makasih. Saya mulai pelayanan di jalan dan saya selalu terinspirasi dengan buku kisah para rasul. Makanya pelayanan ini menceritakan bagaimana kisah para rasul itu betul-betul hidup. Pastor ini jalan-jalan, di mall, di bandara, di pelabuhan, di kantor-kantor, melihat banyak orang-orang disembuhkan, dilepaskan dari roh-roh jahat, dan mereka boleh hidup yang baru, dan banyak mereka sekarang melayani Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Dari orang-orang biasa, saya ini mantan penjahat, badan saya ini bertato, Bapak Ibu sekalian. Tato ini bukan tato fashion, tato ini adalah tato yang Pastor buat di dalam penjara. Jadi hari ini saudara yang sudah lihat tato ini di badan saya, saudara yang sudah kenal masalah Pastor Andy, jangan lagi engkau punya alasan berkata hidupmu hancur dan Tuhan tidak sanggup pulihkan. Dengar baik-baik, sekalipun hidupmu masa lalu pernah hancur seperti saya, sehancur-hancurnya, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Demikian pun Bapak Ibu sekalian yang mungkin hari ini sedang sakit, saya saksinya, saya pernah terserang COVID, gejala berat, hampir mati. Tuhan Yesus tolong. Saya saksinya, saya divonis komplikasi, badan saya kuning, leher saya bengkak, SGOT, SGBT saya tinggi, mata saya kuning, badan saya sudah menjadi kurus menghitam. Seperti itu, dan Tuhan Yesus masih sanggup menjamah saya. Artinya apa? Jangan pernah engkau ragukan kuasa Tuhan Yesus, sekalipun saat ini kondisimu bukan hanya nol, tetapi minus. Bagi Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, Dia sanggup menyatakan keadaan minusmu untuk menyatakan kemuliaannya. Haleluya! Glory to God. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat karyamu yang luar biasa Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur ribuan jiwa-jiwa ini siap masuk hari yang baru dengan roh yang menyala-nyala. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Siapa yang senang, siapa yang terberkati? Saya. Ya sudah, masuklah hari yang baru dengan penuh sukacita. Langsung masuk kah? Tetapi ada komentar banyak. Ada komentar pelayanan sederhana, tapi mujizatnya terjadi, mujizat Tuhan Yesus. Amin. Ada dari Julio, makasih bunganya. Ciara, Mama Lala, Gabe, Wis, makasih. Bu David, Peniel, Sandi, Wani, Ibu Jen, Eyang Semar. Woi, tambah ramai. Ada juga yang di Facebook. Makasih masih bersama-sama kita. Saya terberkati. Terima kasih Kakak Rusmi, Suryani. Makasih. Ada Lisa, terberkati banget. Ada Mr. Apau. Saya terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor kayaknya belum close dulu deh. Baca-baca dulu komentar. Komentar ini incas.
menguatkan Peser secara pribadi, juga menguatkan karena secara manusia Peser juga terbatas, tapi dengan baca komentar-komentar ini kita incas saling menguatkan gitu. Makasih, makasih, makasih Bapak Ricardo, Lumbang Gaul, Horas, puji Tuhan. Jadi tambah rindu nih ke Medan. Wih, ada sampai di Eropa. Siapa tadi Eropa itu ya? Di Eropa tadi itu Claudia Kante, selamat malam bagi yang tinggal di Eropa dan Amrik. Mat rehat mimpi indah. Wih, sampai di Eropa dan Amrik, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, iya, tadi sudah Pastor doakan. Nanti saudara-saudara yang keluarganya atau yang mau didoakan, nanti bisa besok lagi ya. Tapi paling tidak dari 1.000 orang yang nonton ini secara live ya, nanti kan bisa lihat kesaksian besok bagaimana pelayanan ini mereka dapat nggak pertolongan Tuhan, mereka dilawat tidak, mereka doa-doanya lewat pelayanan ini bagaimana, kan nanti ini bisa jadi cerita kesaksian mulut ke mulut, puji Tuhan. Ya, NTT kakak, ada kakak siapa di sana NTT itu? Musikal by Indonesia, salam kenal ya. Ada juga dari Kupang hadir Kupang, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Pak Pendeta doakan saya. Ya, nanti doanya sudah selesai, nanti bisa Bapak Ibu sekalian mau didoakan, coba nanti ikut live-nya besok. Kita hadir di TikTok setiap hari jam 6.05. Dan hari ini sudah gabung 1.000 orang. Besok ya entahlah, tapi saya percaya selama ini pelayanan jadi berkat, tentu banyak orang yang mau datang dan minta dilayani. Itu saya prinsipnya. Saya nggak punya kecanggihan, saya nggak punya hal-hal yang hebat-hebat. Saya cuma punya doa. Dan doa lewat wadah ini banyak orang-orang yang merasa terberkati. Puji Tuhan, makasih sampai dari Batam menyapa, ada siapa tadi itu, makasih live-nya, makasih sama-sama. Besok live jam berapa? Besok live jam 6.05 WITA. Itu waktu Balikpapan. Kalau di waktu Jakarta, Surabaya itu berarti jam 05 WIB gitu ya. Atau mungkin di Karespon, mungkin di Papua. Kalau katanya kemarin yang dari Amerika, saat live jam 6.05 WITA itu jam 3 sore di Amerika. Ya, nanti coba cari informasinya. Puji Tuhan, makasih. Liaso itu katanya jam 5. Salam kenal dari Papua. Iya, dari Papua, puji Tuhan. Ingat Papua. Boleh nggak sebelum close ini Peser mau kasih tunjuk dulu. Kemarin Peser dapat berkat loh dari Papua. Boleh nggak? Ya, saling menyapa. Makasih, siapa itu saling menyapa tadi? Itu ada Ibu Sri Heru, saling menyapa. Makasih saling menyapa kita. Ya, kalau saudara belum masuk aktivitas harian baru antara sekolah ke kerja, masih bisa di sini ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saling menyapa. Ya, saling menyapa. Boleh ya? Ada Ibu Laniso dari Los Angeles menyapa, ya. Ya, saya mau kasih lihat ya, boleh ya? Boleh aja tuh, boleh banget ini. Ya, Kupang. Kalau sebentar, Kupang juga ada. Jadi kalau tidak salah 2. Sebentar ya. Kupang dan Papua sebentar.
Hore, kembali kita. Ini nah, tren dapat nih. Ayo, Bapak Ibu, kakak-kakak, saudaraku dari Papua nih. Ayo, Ini Pester punya dikasih dari tua-tua kakak-kakak di Papua. Boleh pakai ya, izin nih. Tasikmalaya, puji Tuhan. Itu berarti kayaknya di Jawa ya. Ayo, mana jempolnya Bapak, Ibu, kakak-kakak, mama-mama, saudara-saudara terkasih di Papua. Wih, ada dari Papua Barat. Mana jempolnya? Ayo, bantu dijelaskan dari Papua ini apa ini maknanya. Puji Tuhan. Ayo, ada bisa jelasin nggak apa maknanya ini? Ini dikasih langsung sama tua-tua Papua. Ayo, cakep, makasih. Halo semuanya. Keren ya. Puji Tuhan, warna juga bagus, puji Tuhan. Terkesima jadi bengong karena lihat ini. Iya, keren dong. Ini kan anak-anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jiwa yang berharga di Papua semuanya kreatif banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yeay. Udah. Mantap banget. Makasih, makasih. Papua hadir ini. Kita sudah pakai nih. Apa ini? Apa sih apa namanya ini? Ini apa ini? Dan apa maknanya? Ayo yang di Papua. Ya, puji Tuhan. Ya, makasih Ibu Ina. Ibu Ina Panggabean terus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Pastor baca-baca komentar ya. Keren, makasih. Terus memberkati. Sambodo, wis. Terima kasih, cocok. Yes, Samuel. Ada di sini. Julian, makasih. Luar biasa. Apa itu tadi? Panjang. Ismawati luar biasa. Sampai Papa bisa bersuka cita ke suatu. Amin. Makasih. Firman yang disampaikan oleh Pastor Andi, kami haus dan lapar. Amin. Makasih. Puji Tuhan. Ya, mantap sekali, keren. Ada dari Papua. Halo. Kalau jam sekarang ini live-nya di Balikpapan kan 6.05 mulainya tadi. Di Papua jam berapa? Yuk. Di Papua jam berapa? Kalau kakak senang bisa juga share di Papua sehingga Pastor Randy waktu live bisa menyapa yang di Papua juga. Makasih. Iya, banyak yang cinta sama Pastor Randy, banyak yang sayang. Jadi banyak orang tanya apa tipsnya setiap hari mau ditonton pagi-pagi ribuan orang. Ini bisa selalu rutin di atas 5.000 orang setiap hari. 5.000 orang nonton kita tidak gampang. Apa saya katakan, ini dicatat, diingat ya. Saya beritahu, tidak ada yang instan. Hari ini Pastor Randy menuai jiwa-jiwa Bapak Ibu sekalian mau datang lihat nonton ini dan doa bersama. Ini karena saya melakukan doa secara konsisten.
Tidak ada hasil yang besar tanpa konsisten. Banyak orang suka yang instan, padahal kita harus menuai sesuatu yang kita dapatkan dari konsisten. Dan bersyukur kalau setiap hari bisa hadir dan menyapa, membagikan renungan, kesaksian menguatkan, dan mendoakan secara konsisten. Banyak orang yang diberkati. Ini aja Pastor sudah selesai pelayanannya. Ngomong-ngomong masih di YouTube hampir 2.000 orang yang nungguin. Di Facebook masih kurang lebih 3.000. Yang di TikTok masih ada 800. Oke, baik, puji Tuhan ya. Pastor close untuk live stream hari ini. Selamat buat kesembuhan yang kau terima. Jaga hidupmu, jaga persekutuan dengan Tuhan. Jangan lupa, mau berbahagia, mau berhasil, baca firman Tuhan. Udah ya, masuk hari yang baru dengan penuh sukacita. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai kita sampai selama-lamanya, sampai sepanjang masa. Hore! Closing ucapan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, dadah.